Yang kedua, adab daripada seorang murid kepada gurunya, jangan membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Jadi bila kita di hadapan perguruan kita, jangan lagi banyak berpakaian. Boleh ini aja sih, karena karena kita dihilang rumah perguruannya, ini mana dah ternyata. Atau rakatan perguruan ajar, jangan lebih banyak bercakap-cakap di hadapan gurunya. Ini adabnya dah ta'zim kepada perguruan. Karena kita menjaga beradab lawan perguruan bisa perlahan, ya. Karena perlahan lawan perguruan ini lebih berselatan daripada perlahan para murid. Kenapa? Karena guru ini dia di atas pada kita. Cuma kita tak wajib dia juga. Dia bakal jadi dihormati, dimati, ya, tak wajib. Cuma kalau guru itu hampir setara. Jadi adab kita lawan perguruan supaya hidup kita nyaman. Karena ujar guru kita banyak anak murid itu orang-orang yang ada perasaan kakulahan lawan perempuan banyak. Artinya itu mobil kada biasa. Dari kelakuan kita di hadapan guru ya apa. Kalau ini sih kakulahan lawan perempuan itu kada mesti parut gabu, buang darah kada mesti. Nah kebanyakannya orang kakulahan lawan perempuan yaitu hidupnya itu kada nyaman. Hidupnya kan ada keberkahan. Ini kebanyakannya. Ibaratnya berusaha apa aja, walaupun sukses, namun keberkahan kan ada di dalam usaha tadi. Nampak
paling dikhawatirkan kelelahan pada perguruan itu kalau matinya di iman dan takwa. Ini bahayanya. Karena kita hidup di dalam dunia, namun kadang berkat perguruan karena bahwa hidup kan di dalam hidup itu kalau menjalani kan bujur menjalani kan, ya kan? Karena mengkadar buruk ulang kita kadang tahu dengan Allah, namun kadar buruk kita kadang tahu dengan Rasulullah, namun kadar buruk kita kadang tahu dengan cara beramal, namun kadar berkat buruk kita kadang tahu kayak apa yang halal, yang haram, yang bagus, yang baik, yang kadar baik. Nah, laula murabbi, jikalau kadang berkat buruk ujar ulama la tidaklah mengenal oleh aku akan Tuhanku. Bahkan ujar ulama mengatakan, jikalau tidak ada seorang ulama atau guru agama, maka niscaya manusia ini sarakal bahaim. Manusia ini banyak nangkaya binatang. Kita nih, karena dia bisi buruk, kita kadang-kadang pernah nasihati, tidak ada. Kita ini dengan hidup bisa nanti ya binatang. Jadi binatang, ada tahun yang halal, ada tahun yang haram, ada tahun yang baik, ada tahun yang buruk, ya. Pokoknya harus binatang. Nah, oleh karena itu kita hendaknya di hadapan perguruan kita, di mana aja perguruan apa aja, baik perguruan yang mengajari kita ulang-ulang alif bata atau mengajarkan kita tentang huruf 1, 2, 3 A, B, C, D, itu di sini wajib kita menghormati mereka dan wajib beradab lawan perguruan tadi. Ya, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Nah, di antara adabnya, jadi yang pertama, apabila ia menemui akan gurunya, maka hendaklah dia memberi salam kepadanya terlebih dahulu hadapan perguruan. Assalamualaikum guru, assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu. Jangan dulu congok ini. Perguruan ini orang murid banyak, terkadang misalkan ingat, ingat, sapa dahulu di situ. Yang kedua adabnya, jangan membanyakan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Jangan bila di hadapan perguruan jangan banyak berbicara. Jangan, apalagi di majelis, jangan. Majelis rata-rata, guru menjelaskannya di belakang menjelaskan juga. Guru orangnya membacakan kitab, di belakangnya membacakan kisah juga. Ya telah mobilnya tak. Kalau gini belakang masih. Jangan di sini. Yang ketiga, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Namun bilang kalau perguruan jangan dulu kita mulai belajar. Betul, kalau pertemuan perguruan bertanya dulu. Ya, belajar dulu apa kabar? Apa hanya kayak bagaimana hanya kita mulai coba guru jam belum apa sudah bro apa kabar iya pada guru siapa yang lo guru ini pesan jam belum mau aja ya jangan ya keempat adab seorang murid terhadap gurunya, janganlah ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. Apalagi perguruan Quran dan menjelaskan suatu guru untung sendiri menjelaskan paket jangan di sini. Jangan kita. Tapi ada yang untung sendiri menjelaskan ajar anu betakun guru bolehlah. Betakun. Contoh di perguruan siapa hendak betakun silakan. Jangan rahatan guru yang menjelaskan lalu langsung mencepus. Ya, belum tuntung sudah. Wah,
menjelaskan lalu tempo ini enak gitu. Jadi Imam Ghazali karena tadi kalau benar kelihatan kita menuntut ilmu lawan suatu guru, mesti ilmu tadi kan ada berkah. Karena kita cari dalam menuntut ilmu itu diantaranya keberkahan, ya keberkahan yang dicari. Jadi janganlah ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta akan izin gurunya dulu. Yang kelima, adab-adab seorang murid terhadap gurunya, janganlah ia menyangkal atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu. Jangan melihat perguruan di dalam guru apa itu, jangan menunjukkan nih, ya kan? Atau brandnya guru ini tamu pada seorang ngomong itu banyak aku ngomong dia, jangan menampakkan, jangan menyangkal terhadap perkataan gurunya, kelakuan apa aja. Guru ini menjelaskan nah kayak ini salah sih kaliannya, jangan juga disangkal. Guru kisahnya dia tidak pakaiannya menjelaskan tapi salah. Jangan di sini. Kenapa? Karena kita alim guru pada kita. Menurut kita salah, tapi menurut sidin kita ada tahu. Yalah, ada tahu. Sidin berkata nanti ini mungkin sidin dapat hukum. Jadi kita ada tahu, kita membaca tersebut ini dia tahu. Lalu sesalah nanti ini asal ada gugur. Nah, jangan menyangkal. Ya. Kan yang kau kata itu dia si anu menyalahi, nanti ini si anu. Ya keenam, adab seorang murid jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Nah jangan ada tadi model kata-kata tujuh, ada di modelnya ya tadi, kalau itu salah modelnya nih menyangkal lawan guru tadi di hadapan sini. Merasa ampun kita jujur, maunya dibanding-bandingkan. Padahal gurunya menjelaskan nangke ini ujarnya kata guru ini nang menurut guru si aku nangke ini jangan di sini, jangan. Tapi kayak bagi kita bila gurunya menjelaskan nangke ini kita lalu ada dapat hukum nang di sini nang kayak ini ambil perbandingan. Oh berarti nang di sini kayak ini, nang di sini kayak ini. Berarti apa? Berbeda. Nah, seharusnya jangan. Oh, kadang gue ini guru anu padahal nanti ini. Nah, jangan itu di sini. Kadang perlu mengguru kan, jangan. Ya, kadang ada seorang guru murid kepada gurunya, janganlah ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika gurunya memberikan pelajaran. Jangan berbisik. Iyalah, guru menjelaskan dia menjadi jangan di sini, jangan. Karena itu bisa jadi ilmu yang kita kaji tahun keperluan tadi kurang berapa, bisa ada. Yang kedelapan, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menentukan akan kepalanya dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah dia sedang sembahyang. Sama aja, jangan berbisik-bisik, jangan tapi bertakbir di majelis, dan jangan paling kau sana, paling kau sini, paling kau situ. Tapi tak tutup dan arahkan. Kenapa? Karena ketika seorang guru membacakan kitab, seorang guru mengajarkan suatu ilmu, nah pada waktu itulah Allah Ta'ala menilik kepada hati-hati orang yang menuntut ilmu. Lihat Allah lingkungan. Apa yang dicari Allah? Dicari Allah nang jujur hendak menuntut ilmu siapa? Tanya orang yang menuntut ilmu itu ada berataan alim.
kada berataan kada mau jadi kan. Ya kan ilmu kayak kita ini. Nah di pesantren aja tuh kada berataan alim keluar pesantren. Memang banyak banget alim pada kada. Ya kan. Coba artinya kada berataan. Nah keluar pada 500 orang alim kan berataan 500 belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena pada ketika ia belajar menuntut ilmu, nah di sini Allah melihat kesungguhan seorang murid tadi, seorang santri tadi, seorang penuntut ilmu dilihat di Allah pada ketika ia menuntut atau belajar ilmu kepada gurunya. Kayak apa? Ta'zimnya kepada guru. Sini gitu. Makanya bila kita bujur-bujur menuntut ilmu, dengarkan bujur-bujur, paham kata cuma lawan keguruan di ta'zim kena aja tuh ilmu itu dapat. Kenapa dengan kita membacakan kitab guru yang bacaan kita berkata tenang aja kata kasar-kusar pemandian kata apa mau mereka jadi digabit tulis ya kan begisikkan dia juga jangan kanan kaki dia juga tenang aja tenang jadi dia mengaruh katanya juga kalau baik muridnya katanya. Nah pada waktu itulah Allah Ta'ala memasukkan cahaya ilmu ke dalam hatinya. Nah kita masuk ilmu itu ya bila murid pada nonton ilmu hatinya asa lapang, asa nyaman ya kan? Ini kenapa yang bermurid di majelis ta'lim tapi kenapa kalau puan kada ubah artinya ujar guru kadang-kadang ubah ini asalnya sembahyang itu dalam kambingan tetap dalam kambingan sembahyang ibaratnya sedikit keilmian wanita lawan laki menuntut ilmu tetap wanita lawan laki kada berubah padahal seharusnya datang di majelis ta'lim menuntut ilmu boleh karma pasti ada perubahan ini kenapa kada ada perubahan sekali dilihat di apa perhatian ingin menuntut ilmu adabnya kan ada adabnya ada ya adab yang menentukan benar ya lah makanya kami itu di Marga itu lah bila mengaji untuk ilmu itu kalau ada itu bangun depan kita berapa ta'zim bujur rabang lawan mobil dan bila kata orang sini lupa dia suruh sini keluar pokoknya bila al-fatihah apa yang berkata ada dalam disyaratkan ada di sini ilmu itu ada di Allah Ta'ala kepada penuntut ilmu ketika ia menta'zimkan dirinya di hadapan gurunya dia memperhatikan ketika itu makanya di sini tadi adab-adabnya adalah jangan ia berbisik-bisik, jangan ia mengisyarat-isyarat dengan kata karuan, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tapi ta'zim membesarkan. Padahal kita mau mengamalkannya. Yang kesembilan, adab seorang murid terhadap gurunya, janganlah ia membacakan soalan kepada gurunya ketika ia letih. Jangan banyak bertakut. Ketika gurunya itu kelapahan, bagian mengajar, kadang-kadang 2 bab, 3 bab, sepak aja dia bisa jam, ya lah, pandai berkamu letihnya. Ketika gurunya sedang kelapahan, jangan banyak bertakut. Disuruh terus, ini kayak berguru, jangan bisa sadari kita doa ya kan. Ini masih di mungkin tuh ya, berat ini jalan. Yang ke-10 adab-adab seorang murid terhadap gurunya apabila gurunya berdiri di hadapan hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Menurutnya ini berdiri. Artinya ada jangan berdahulu murid berdiri pada keguruan. Ini
amin langsung bubar. Ini guru berdiri ajar kita mendidik. Itu jadi ternyata. Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Sama bila berjalan di sini, kami di pemakai itu dari bila ada keperluan berjalan melintas untuk bukaan jalan, jangan dihalangi, artinya menjauh. Ada takutan, ada yang hantu, ada yang dihormati. Jadi yang paling pas datang berdudukan ke dilihat. Tak ada salam, jadi ada salaman di orang itu jadi ada terjaga. Ya ke-11, janganlah mengikuti gurunya dengan perkataan atau soal ketika bangkit dari majelisnya. Ini bertuntun majelis, jangan lupa dengan ini buku panggilan guruan. Guru kadang-kadang orang yang sambil juga dia sudah di jalan guruan. Ibaratnya jalan kayak kawanan. Jangan menjadi adabnya, jangan. Kayak kita kawanan ada jelas jumlahnya berbeda kan. Berdiri sambil berdiri sambil berjalan itu sambil buku panggilan. Ini kadang di sini. Jauh beda kan dari antara kawan lawan guru. Yang ke-12, adab seorang murid terhadap gurunya, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga dia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Di tengah jalan ketemuan guruan, guru, apa takun? Jangan kena adab menjadi. Ialah kena adab. Orang di tengah jalan di guru lah takun, gurunya sini ada merasa guru bang dia jadi dia aja itu apa? Karena cuma kita ini sebagai seorang murid, sebagai seorang yang menuntut ilmu, bila ada bertemu orang alim, jangan di tengah jalan bertemu. Ini betul. Guru lah lajuannya ada garis yang dimarin. Guru, sikah. Izin, apa izin? Ada apa yang mulai bertakun? Iya tak berjasinin. Mentara ada orang yang biarlah yang mengamal anak ini, artinya yang merasa buruk, anak yang itu yang tegas, itu ada mau ada. Nak takut rumah, ada orang itu lah. Tak karena orangnya santai aja, ayo nak teh aja sih. Karena orang tegas, anak takut rumah. Kenapa iman adabnya? Adabnya. Jadi jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga dia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Jadi sampaikan sidin sampai di rumah atau sampai ke tempat duduk sidin dan hanya bertakun itu game dulu minta izin dulu. Tuntung akan sidin apa kebiasaan sidin situ tuntung sudah dulu ngomong maaf bertakun awalah. Nah hanya bertakun di tengah jalan ya Allah adab ini sebenarnya. Yang ke-13, adab seorang murid kepada gurunya, jangan ia jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan suatu pekerjaan yang kalau lahirnya menyalahi ilmunya, artinya bukan menyalahi agama, maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya, dan dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa alaihissalam bagi Nabi Khidir alaihissalam seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, qala akhrajtaha litughrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Surah Al-Kahfi. Ujar Allah Ta'ala, berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rusakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar. Artinya kita melihat kelakuan guru nih, kalau menyalahi ilmunya jangan disangka guru, jangan. Tapi pun sudah menyalahi
kada berbaju. Ini bukan menyalahi ilmu. Di dalam ilmu agama kalau di masalah orang Anda, ini 4 pada lintuhut nih ke atas sini nah. Ini hukumnya haram. Kenapa? Membuka aurat. Haram hukumnya. Nah, betulan mana sini kada berbaju, makruh pulang kada berbaju, namanya nahi hukum nih. Cuma kada menyalahi agama. Kita melihat nanti itu, jangan kita bersangka buruk orang berubah. Jangan. Apa nih itu? Jadi padahal berbeda. Kalau padahal ini bisa orang Anda. Atau melihat perempuan kawin terus. Ini dah, boleh. So betul-betul kawin perempuan nih. Jangan bersangka buruk. Ya, jangan memanjangkan sini. Ada baik, jangan. Apa nih bisa kawin. Kenapa? Karena kita kada tahu rahasia sini. Kita tak tahu. Ibarat sidin salah juga, sidin itu yang mana minta ampun. Kita dina kamana minta ampun. Ya, nah, artinya kita bila melihat kelakuan perburuan yang menyalahi ilmu, tapi kadang menyalahi agama, kita berani bersangka baik. Mungkin sidin kada ingat, mungkin sidin khilaf. Jangan, kita menolak Quran minta. Sebab sidin itu utang harus. Sidin itu begini harus. Sidin itu ini. Kenapa? Karena bila kita bersangka buruk lawan keburukan, kalau benar ketulahan lawan keburukan nanti. Namanya dijaga adab di hadapan keburukan. Makanya bila kita berhilang kepada seorang ulama, seorang guru agama, adab dijaga. Jangan sampai kita mengadihi sidin. Jangan sampai. Jangan sampai di situ. Makanya bila berhilang orang tuan guru, bila mengkada sidin nang pemulaan malu pandir, agar kita nang pandir. Itu kan di hati, nang pemulaan di pandir sidin. Bila ujar sidin apa habar, ya dah, ayo jangan santai. Bila ujar sidin apa aja, ayo jangan tidak terus rumah sidin. Karena sidin bisa hendak kemana orang. Ini ada sidin. Maka hendaklah ia mengingati bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu karena ia hanya memandang hukum yang lahir pada sisinya saja. Tapi namanya kabur lawan buruk namanya tadi itu artinya lawan buruk anak jadi anak jadi buruk jadi murid jadi banyak tersalah kita. Ya, jadi murid jadi di sini kada tunduk. Nah di sini 13 macam adab kita kepada guru. Kalau di dalam kitab yang lain itu ta'alim lebih ada 13. Ta'alim itu khusus membahas tentang bagaimana menjadi orang yang menuntut ilmu yang jujur. Ilmu kayak apa yang dituntut, gurunya kayak apa yang diperhatikan, yang diimpati. Di situ di ta'alim. Kalau di sini adabnya 13 ini biar apa banget mau. Ya lah, mudah-mudahan kita kawatan. Mudah-mudahan Allah melakukan. Karena bila kita kurang adab terhadap seorang guru, perhatian untuk ilmu ada adab, jangan harap ilmu itu dapat. Jangan harap. Makanya kita di dalam menuntut ilmu itu disuruh 3 hal supaya dapat keberkahan, supaya dapat keramat, supaya dapat adab. Apa? Pertama, tuntut ilmunya. Kedua, ambil amalannya. Ketiga, berkhadam tolongi orangnya. Ini yang 3 ini jangan lepas pada tuntut ilmu. Karena bila kita yang 3 ini sabuting tiga, kawan tagawi sabuting fadilat ini disebut pendapat. Itu kan yang sabuting fadilat ini kada sempurna. Jadi harus wajib bagi orang yang menuntut ilmu ketiga macam ini yang dipakai. Orang yang menuntut ilmu, pertama tuntut ilmunya, cari gurunya, tuntut ilmu, tuntut ilmu, ambil ilmunya, supaya dapat ilmu sendiri. Dapat. Bila sudah dapat ilmunya, ambil amaliyah sendiri. Takutan guru apa amalan dia, guru apa amalan supaya ulun jadi apa artinya hidup apa nyaman, apa amalan guru apa amalannya. Supaya selama
Bila kita beramal dengan amalan sidin, dengan amalan sidin itu sampai kepada guru sidin sampai kepada guru sidin, sampai kepada guru sidin, sampai kepada Rasulullah, amalan tadi kita amalkan, kita dapat karamat. Kenapa karamat itu? Karamat. Yang ketiga, berkhadam lawan keburuan. Nah, ini menjadi guru. Yang paling penting di dalam yang tiga ini, nomor tiga, berkhadam penentunya. Penentu orang yang menuntut ilmu berhasil atau katanya itu nomor tiga. Berkhadam, arti berkhadam menolongi lawan keburuan. Bila menolongi lawan keburuan, maka keberkahan yang dua tadi dapat. Keberkahan. Artinya bila orang itu hidupnya berberkah, biar kada alim di mata dia beranak di mana. Menolongi keguruan, ditolongi, karena dibantu keguruan, dibantu artinya orang-orang alim. Biar dia hidup orang aja, katanya biasa aja nih, ada tapi yang alim itu juga, tapi udah hidup perlu dibantu. Ya, majelis hidup dibantu. Nah, itu keberkahan dunia dan akhirat yang didapat. Almarhum guru kapuh, bahkan malah kalau ada guru kapuh, adalah guru itu kapuh karena hanya pindah. Majelis ini adalah lansir presiden bahkan dapat guru sebelum bahkan yang desa sedih di sini, aku di sini dalam majelis ada di sini meramaikan di kampung seorang pendamping yang ada. Ulangan di sini kami di seluruh empat mengantarakan hamdan, empat membersih sampah, empat di sini kita membersih itu jangan itu aja. Niatku di sini membantu kebutuhan. Akhirnya mereka kampung di sini majelis. Ada tak terpikir di sini majelis nanti di gadangnya. Almarhum guru Zuhdi kemana berkhadam guru sekumpul sampai guru sekumpul meninggal. Almarhum guru Zuhdi tetap berkhadam dengan almarhum guru sekumpul. Di mana haul sidin, ya kan? Di mana akhirnya pahampihan tadi sini kan lagi timbul. Kenapa? Karena di sini orang tahuan dan laku. Kali dan timbul di sini. Lagi orang itu tidak tahu kan baju kaos. Ada salawar, kadang salawar batik, kadang betapi baru nih, kayak kepidangan hijau, anok di gulung kopi ya kacamata hilang, parang ditinggal, tulak segini berumur, ini ada purno, ada belah ada purno pada ini, kalau ini permanen sudah, kalau dahulu nggak kehilangan intinya haul nangka kapal pertama sampai nangka 11 setelah itu dapur umumnya masih maulah aja campur terakhir apa campur pasang itu kan kada tindak nang wasinya pada tindak itu cari paring banyak pas waktu lem di situ disuruh oleh guruan nah disini masuk ke kamar kami nah aurlah ada guru nah masuk mat ada orang tinggal ini aku kita autan napa guru cari paring di sini pulang jalan hijau terus lalu ke dalam mana manusia cari paling tabangnya sedang gitu tabang kan sedang kan ada mutabrak ada di sini mana itu apa mutabrak balik kan hidup ke semua tengah hutan bawa ke semua pasar almarhum guru Zuhdi datang dan duduk kayak kita depan dia ambil tadi tatap dari tahu urusannya orang dan ya, orang haul banyak sidin namanya menjaga kamu menjaga kamu jemaah ya tenang sasar bagian haul kami nang begitu tak bilang mau yang mereka jalan ya lah itu pas hari hujan sidin turun nang lain apa betah sidin turun mencari kalau ada jemaah nang kamu jalan turun sidin badan anak dan kasih itu dan kasana di dalam musola pecahan sidin kata padahal cakap sidin hantar kuntal gula juga duduk pembukaan tapi ada sampai sidin kenapa guru minta aku di sini di khadam aku di sini anak murid dari guru aku di sini kada di sini apa aku sidin lihat lagi di sidin kayak
Betul kan? Almarhum guru kami berkhadam kepada guru sebelum guru senang kuliah berkhadam lawan berkat berkhadam inilah ilmu berberkah, amalan bakal aman. Tapi bila ilmu jangan dituntut, kerja guru datang ke majelis, tonton majelis boleh, ilmu jangan didapat. Ilmu yang didapat ini belum tentu berkah. Artinya apa? Ilmu ini bila dapat aja belum tentu lagi masuk kalau jujur sedikit. Nah mari kita kan ilmu itu mana ya keberkahan tadi. Makanya banyak orang yang menuntut ilmu pulang ke majelis ta'lim, boleh pada majelis ta'lim kada berubah. Ya ada berubah apa-apa. Awan laki masih wani, awan bini masih macam, awan anak macam-macam, anak masih hija wani lawan pintar. Padahal kan seminggu turun majelis ta'lim. Kenapa? Keberkahan ilmunya kata di depan. Beramal juga bakal rahmat dah kata. Kenapa kata bakal rahmat? Keberkahannya kata ada. Nampaknya bakal ya bakal ulun belajar di pondok asa jauh banget nang kayak ini kawan. Kadang bahan malah jadi guru kada juga murid jauh banget. Ya. Ulun mungkin ini jujur pandiran almarhum guru jujur. Kemudian ulun kalau menuntut ilmu dapat ilmu, kalau beramal dapat karamat, kalau berkhadam dapat berkah, keberkahannya. Dan di pondok pengulihan ya. Ya guru kita hutan lah rumah bisa berumah tapi ayo hak tolak ya barang memang bahkan apakah ini apa kan dia katakan betul ulang sampai anak yang guru anak di sini kita sok mengatam atau ada nang pengakit ada langgar hadis yang memakai tahu langgar hadis di belakang itu perumahan wakaf. Jadi di sana kita mengatam bubuhan kami. Orang tidak bisa ada mengatam, bisa ada bisa. Ini tajam ngomong aja mimpu, tapi bisa. Tapi kan ayo hak juga. Mangkat dia kan barangna, angkat dia kan. Ya, betul pulang je dulu besok kita tanam kacang 4 aja, tanam kacang hijau nah. Berapa biji? 5 biji sedikit. Ini yang lain mana? Coba. Nah, caranya. Yang buat begini di sini enggak usah buat. Karena esok kita jemput taradak, kita yang bisa jemput taradak tajung kalang harus. Dijidin kayak ini aja jemput taradak yang tanah aras apa di situ leh, dijejak kan gitu, tarik dia ke tanah untuk di sini. Behimat kan terbubut harus turun, bisa. Iya, bagus harus. Tolong jemput taradak penyesidin boleh sihir lah ini, jadi boleh sihir, ada bisa tata akarnya. Oh, makanya cuma keburuan kan anu ada penyarikan. Kan ayo aja sih kalau bisa Pak. Artinya jangan berkat bahkan jujur dengan mudah-mudahan kita ingat tahu bahkan bulan kita mudah-mudahan hanya adabnya nanti 13 mudah-mudahan kalau kita mengamalkan dan mudah-mudahan kita kalau mengamalkan nanti macam dari guru tuntut ilmu ambil amalan nanti bahkan lawan guru kita bahkan guru manakah paling ada bila guru masuk ke mana aja ada sandal sedikit paling akan paling mana aja paling akan ya kan paling ada beban dia lawan sini jangan nyari jangan kayak kekawanan mudahan kita kawan karena berat bila sudah kekulahan lawan perguruan rumah benar dan kita berdoa selamat mudah-mudahan. Nah kemudian yang keempat daripada adab-adabnya yaitu adab-adab dengan ibu bapak ini mulanya kita sambung insyaallah dan pertemuan akan datang. Ini boleh baik Pak. Seminggu lagi bulan soal kemudian seminggu lagi deh. Jadi karena minggu ini ada apa? Rumah nang datang leh. Karena kita mulut parah dulu lah, parah itu mulut kita istirahat dulu. Jadi kita, cuma tanggal 1 ini kita parah, tanggal 1 ini lah kawan, om dudik nih. Dan ini panggil malam ini dulu, karena sholat bulan dudik nyambung ini. Bermulut insyaallah menyambung. Ibu apa membaca kitab rasa Allah.
Karena malam Arab ini sholat adanya. Tapi kalau mustamir ada apa? Al-Qaeda. Besok Al-Qaeda kan ya. Oh, ada tanya. Berarti kan kita tauhid cuma malam minggu itu kita kan Indonesia itu kita mengambilkannya ke sana kan di dua hari mana? 27 sama 7 berapa enggak? Betul lah. Berarti teman ini Mbah Mam Arbani Bapak Aina. Dan banyak umur itu bertahan mudah-mudahan sehat badan itu bertahan menjadi Allah taufik hidayah kalau menentukan dan sedangnya dapat ulun berjalan salah ada khilaf ulun maaf minta halal minta rita dan perkataan mudah-mudahan mengenal ulun berjalan tadi ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita terutama ulun seorang dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama dan dengan niatan silaturahmi mudah-mudahan kita bertahan diampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita, keluarga kita, dan tetangga kita, zahir dan batin seumur hidup dan mudah-mudahan kita bertahan beriman masuk syurga bila ghairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga jannah ala di hadhihi dunya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا